pakai skalen bagaimana caranya, sampai membuat mesin learning sederhana, kemudian memakai DAX untuk menyerap data dan juga untuk menganalisis data dengan DAX. Kemudian yang terakhir hari ini kita akan belajar tentang wrappers. DAX sama skalen itu bisa kerja bareng. Jadi DAX menolong skalen untuk membuat data dipecah-pecah kemudian dianalisis. Nah, untuk ke nomor 5 ini kita belajar pelan-pelan dari data sendiri ya. Dianggap datanya kecil dulu. Harusnya ini big data, berarti harusnya datanya gede banget. Jadi kalau datanya gede, gimana kalau pakai skalen sendirian? Tidak mungkin bisa, seperti yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, kita butuh memakai pembantu yang bagus, tapi memang tidak sangat bagus, yaitu DAX. Nah, jadi kita belajar dulu, yaitu mengenal data. Data di skalen ada banyak, memakai generator, misalnya make regressions, make classifications, make blob, dan sebagainya. Ini di copy paste. Ini terekam, jadi bisa dilihat. Nanti saya share juga bagian ini. Nah, kemudian kita juga meminta tolong ChatGPT untuk membuat tabel tentang data set itu, make regression untuk apa, sintaknya bagaimana, make classifications untuk apa, sintak bagaimana. Tetapi tadi ada error di sini karena apa? Nanti number sample, number features, number classes dan sebagainya itu jumlahnya harus tertentu, nggak boleh tidak sesuai rumus dan seterusnya. Kemudian kita plot yang tadi dibuatkan oleh ChatGPT, kita copy paste dan plot di sini, dan errornya ini sudah kita buang dengan feature-nya kita tambah. Nah, akhirnya kita mendapatkan data. Ini adalah data regresi, terus ini adalah data klasifikasi, ada beberapa warna, tadi ada 2 kelas, berarti ada 2 warna, merah dan biru, dan ini ada blobs untuk clustering, ini ada 3 kelas dan sebagainya. Nah, di dalam tabel ada berbagai macam generator yang lain yang bisa dipelajari sendiri, dan hari ini kita tidak belajar sangat banyak, tetapi belajar misalnya regresi saja, tetapi dengan DAX. Nah, sebelum ke DAX, mestinya kita perlu belajar juga mesin learning yang biasa orang lakukan, seolah-olah kalau datanya kecil dulu. Oke, jadi kita kembali ke ChatGPT, minta tolong dia sekarang buatkan data atau data set dengan make regression gitu ya, make regressions dengan X dari variabel ekonomi. Misalnya ada 5 features. Itu. Dan Y 1 kolom atau 1 fitur. Kemudian buatkan kode untuk linear regresi, linear regressions untuk data tersebut dengan skalen saja. Terangkan dulu apa itu regresi linear. Ya, saya menganggap ada yang belum tahu regresi linear. Semoga dia menerangkan seperti menerangkan ke anak-anak.
Berarti dia akan menerangkan konsep sebelum lihat kode. Regresi ini tuh ngapain gitu ya. Ini sayang untuk yang usia 10 sampai 13 tahun tidak akan bisa melihat ini karena itu usia anak SMP atau SMA dan ekspresi kayak gini masih susah untuk anak SMP ya. Tetapi anggaplah kita sudah melewati itu dan mestinya ini ekspresi ini tidak terlalu susah. Jadi X1, X2 dan seterusnya sampai Xn itu adalah variabel, misalnya saham A, saham B, saham terus Y-nya apa, misalnya kekuatan ekonomi apa, kesehatan apa perusahaan atau apa. Jadi apakah kesehatan suatu perusahaan itu tergantung linear terhadap ini variabel yang di dalamnya, atau secara fisika apakah tentang tinggi atau panjang karet itu tergantung dari suhu, kemudian kelembapan dan seterusnya. Nah, X1, X2, X3 dan seterusnya itu adalah variabel bebas, misalnya inflasi, suhu bunga dan sebagainya. Ia adalah variabel yang diprediksi, misalnya pertumbuhan ekonomi. Oke. W adalah coefficient, seberapa besar pengaruh tiap faktor, berarti artinya kalau ini 0,1 kali X1 berarti 0,1 itu adalah pengaruhnya faktor X1 terhadap Y. Nah, 0,1 itu harus dibandingkan terhadap W2. W2 itu 0,2 misalnya W1 kali. Berarti dijumlahkan dulu W1 sama Wn supaya tahu persis berapa persentase dari masing-masing bobot. Kemudian B adalah bias atau intercept, yaitu ketika X-nya semuanya 0, si Y itu sudah ada nilainya belum. Nah, itu namanya intercept. Oke. Kemudian ini datasetnya. Kemudian kode Python-nya seperti ini. Ini ada make regression bla bla bla, ada 100 ya. Kemudian n-feature-nya ada 5, terus dikasih noise dia. Kemudian random set berarti awalnya tentang random itu dibuat dulu angkanya bebas gitu supaya ketika di run ulang dia akan menghasilkan angka yang sama. Kemudian supaya dia jelas itu kolom apa, data yang tadi dibuat dengan make regressions, kemudian dipasang ke Pandas data frame, ini Excel ya, Excelnya untuk data kecil. Kalau ini sangat banyak, n-sample-nya jutaan gitu, miliaran sebagainya, terus masukkan ke data frame pasti nggak bisa. Jadi komputernya hang atau Google Colab-nya crash. Ini adalah data yang kecil sehingga ini mudah. Kemudian dia akan kita masukkan ke linear regression, caranya panggil seperti ini. Panggil modelnya linear regression, jadi tidak menulis lagi rumusnya, tapi memakai yang sudah ada di sini. Kemudian baru fit, supaya W yang tadi sama B bisa dihitung dengan otomatis. Nah, kemudian dia print seperti ini. Nah, kita bisa copy dulu, terus kita nanti cek satu persatu. Jadi, kita coba buat di sini ya. Ini lupa saya tadi belum run. Jadi, kalau di run, escalan datasets itu ada yang data asli, ada yang ini yang load data apa, data files, data iris itu asli, atau yang make gitu ya, make bcluster, make blobs, make checkboard. Ini kita sedang belajar make apa, make banyak sekali, ini bisa kalian tes satu persatu. Nah,
kita sudah mempunyai data pura-pura Ctrl V. Nah, ini dia yang kita ambil dari ChatGPT. Jadi pakai NumPy, pakai Pandas, kemudian plottingnya pakai Matplotlib, kemudian datasetnya pura-pura saja, make regressions, kemudian AI-nya atau otaknya hanya menghitung linear regression saja. Oke, ini sesuatu yang contoh yang mudah. Kalian tulis promptingnya di ChatGPT, terus copy paste ke sini, saya kira cukup cepat. Ini enaknya pakai ChatGPT, nggak usah menulis kayak gini lagi toh, tetapi perlu mengerti. Nah, ini dia contoh data ekonomi simulasi itu. Ini muncul karena print head tadi. Ini dia print df head. Jadi dia akan printing 5 baris pertama. Ini inflasi, ini suku bunga dan sebagainya, terus pertumbuhan ekonomi. Terus ditemukan koefisien regresinya tadi W1, W2 sampai W5 segitu. Terus ini dia muncul regresi linear yang sederhana. Nah, ini komplit, sudah sangat komplit, contoh mesin learning yang paling mudah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau datanya gede banget, nah itu jadi masalah, dan itu adalah mata kuliah Big Data Analysis yang sedang kita bicarakan. Kalau ini kan small data saja dan hanya regresi linear. Nah, ya kita akan mulai ke situ, tapi kalian coba-coba dulu membuat yang sederhana ini dulu. Nah, kalian bisa mencari ini, kan ada from Escalent linear model gitu kan. Ini bisa dilihat juga karena ya, tadi Escalent-nya kan sudah diimport. Berarti model-model machine learning yang linear model bisa juga dicari di sini. Ini kalian bisa dir gitu. Escalent linear model itu ada apa saja sih? Ada, ini dia. Ada sangat banyak gitu ya. Ada multitask elastic net dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh AI yang masuk ke robot, itu mungkin pilih salah satu ini. Tapi kalau robot-robot yang zaman now yang bisa membuat gambar, bisa membuat lagu, ini nggak pakai kayak gini, tapi pakai neural network ya. Jadi yang kita sebut semi klasik, ini adalah cara-cara seperti ini. Jadi ada sangat banyak dan kalian perlu belajar semuanya untuk machine learning. Oke, kita akan bertanya kepada ChatGPT apa yang terjadi kalau sekarang datanya gede atau datanya kecil tetapi memakai cara DAX. Gimana caranya gitu kan? Jadi kita akan mencoba membuat dataset dengan cara memakai DAX ML. Oke. Sekarang beri, bentar, share ini dulu. Sudah ChatGPT ya. Sekarang kita akan buat versi DAX. Oke, berarti buat micro regressions atau dataset dengan make regressions, atau
Sebelumnya, sebelum langsung ke situ, overview dulu ya tentang DAS. Yang pertama adalah import DAS dulu. DAS dan buat contoh hitung sederhana. Kemudian yang kedua import yang namanya DAX-ML untuk membuat dataset regressions dan hitung juga sekalian regresi liniernya. Dengan DAX. Ya, buatlah data agak besar, jangan terlalu besar ya, nanti jadi lama. Oke, dua itu. Kita akan membuat data dalam format DAX dulu. Kemudian nanti memakai DAX machine learning untuk membuat regressions. Oke, tadi kan scikit-learn ya. Scikit-learn itu datanya itu cukup masuk ke RAM. Jadi laptop kita ukurannya berapa? 8 GB misalnya. Ya kalian datanya jangan sampai segede itu kan, masih ada sistem yang lain di dalam laptop. Paling datanya 1 GB, 2 GB mungkin scikit-learn masih oke lah. Tapi kalau sudah setengahnya misalnya 4 GB padahal RAM-nya 8 GB itu pasti sudah gede banget, sudah terlalu berat sehingga kalian perlu pakai cara yang lain. Nah, sekarang kita pakai ini ya, DAX. Kalau sekarang semuanya diambil ke RAM, kemudian dihitung, tapi kalau DAX bisa ambil sedikit-sedikit, baru dihitung sedikit, kemudian dikumpulin. Nah, oke, contoh hitung sederhana sebelum ke regresi linier, ini seperti yang kita lakukan di pertemuan pertama, tapi karena sekarang ada mahasiswa cukup baru, berarti start dari awal kita import DAX dulu. Nah, ini yang kemarin ada trouble karena DAX-nya ternyata cukup baru yang di mana di Google Colab sehingga beda. Tapi tidak apa-apa, ini di copy paste. Jadi kita import library untuk array yang bisa besar kemudian dipecah-pecah itu pakai DAX array, kita singkat sebagai DA. Kemudian misalnya X-nya adalah 1 sampai berapa ini? 100.000 ya. 1 juta ya. Jadi ada 100 juta kan. Tetapi dipecah-pecah menjadi 10.000. Aduh, ini gede banget tapi tidak apa-apa. Nanti kita apa? Kita cek dulu yang kecil dulu ya. Kita coba ya, import, ini kita copy sedikit saja dulu, import ini dulu. Nah, sebelum import, saya tidak tahu DAX-nya itu yang kayak apa, mendingan saya pip aja, pip install gitu. Terus DAX, terus complete saja. Complete. Oke, sekalian DAX yang machine learning-nya saya install di sini. Berarti biasanya bukan minus tapi underscore ml. Itu diinstal ke dalam Google Colab dulu, kita install. Oke, ternyata dia DAX tahun berapa ini? Kalau kita bisa lihat,
Kita coba import dulu, import DAX. Import DAX dulu, tidak apa-apa. Terus DAX kita cek versionsnya. Oke, 2025 berarti ini yang baru banget ya. Kemudian tadi import apa? DAX ML-nya. Import DAX ML. Kita cek versionsnya. Versions. Oke, ini juga yang baru 2025. Oke, ini baru semua. Fine. Nah, kita tadi di ChatGPT disuruh import array-nya. Jadi DAX array untuk membuat data array itu, kemudian kita kasih nama alias gitu ya, DA gitu, itu singkatannya DAX array. Terus pasti kita bisa membuat X sama dengan gitu. Nah, ini misalnya random, kita buat random dulu deh. Kalau tadi belum random ya, kita buat random tapi tidak usah banyak-banyak, 100 aja. 100 kali 1 atau 100 kali 10 gitu ya. Kemudian chunk-nya atau dibagi, chunk-nya itu misalnya kita bagi 10 saja, 10 baris gitu. Dan ini kita bagi 2 gitu misalnya. Oke. X adalah ini. Kalau kita lihat X langsung gitu, dia tidak akan memperlihatkan angka randomnya, tapi akan memperlihatkan ininya apa, strukturnya. Berarti dia akan ada 10 features atau 10 kolom dengan 100 sampel. 10 kolom itu kalau tadi tentang ekonomi, maka ini adalah inflasi, pertumbuhan apa dan sebagainya. Kemudian ada 100 sampel. Atau kalau fisika ini adalah suhu, kelembapan, pH dan sebagainya, ada 10 kolom. Angkanya berapa? Enggak ada. Ini masih konstruksinya. Kalau mau angkanya di mana pakai compute, Xcompute, maka dia akan menghasilkan seluruh data. Nah, jangan pakai Xcompute untuk data yang sangat besar ya. Jadi ini jangan diketik kayak gini. Mungkin tidak apa-apa kalau cuma yang baris pertama saja, berarti X0, tidak semua gitu. Oke, dia akan menulis sedikit gitu. Nah, dot compute itu untuk melihat isinya. Jadi strukturnya ini sudah seperti ini, besar. Tapi ini kan tidak langsung ke memori semua. Ini kalau jutaan atau miliaran, nanti akan ada cara si DAS itu mengambil chunk yang mana untuk diproses dulu, kemudian ambil chunk berikutnya dan sebagainya. So, itu bagusnya si DAX, nggak kayak Pandas atau NumPy yang mengambil semua, walaupun RAM-nya nggak cukup. RAM-nya kelihatan ada di mana? Ada di sini nih, diklik di apa? Di atas itu ada RAM dan disk. Ini kebetulan kita dikasih RAM hanya sampai 12,7 GB ya. Jadi kalau datanya kita lebih dari 10 saya kira atau 9 itu sudah crash. Jadi tidak harus 12 GB tapi 9 atau 10 saya kira Google Colab sudah nggak mau. Nah, jadi kalau lebih dari itu apa ya harus ambil sedikit-sedikit. Ini adalah
tentang X. Nah, kembali ke tentang data sederhana dari DAX, kembali ke ChatGPT. Kita disuruh buat X itu gede banget, tapi dibagi-bagi menjadi 10.000. Ya, kemudian carilah min-nya. Oke, kita copy. Kemudian kembali ke sini. Copy paste di sini. Apa yang terjadi? Import kasar ini sudah, tapi tidak apa langsung cek. Nah, ini min belum dihitung, masih lazy object. Nah, setelah itu dihitung pelan-pelan, maka akan muncul, oke, rata-ratanya adalah seperti ini. Nah, DAX yang baru itu visualisasinya jelek. Coba kita buat visualisasi, bisa nggak ya? Min, value, visualize. Ini ada visualize. Nah, yang sekarang kalau pakai true dia tidak mau, yang dulu mau, sekarang coba langsung begini. Dia akan menggambar sesuatu di sini. Kalau ini error, ya sudah. Harus tanya. Ini sangat gede ya, di visualisasi mungkin tidak selesai. Oke, jadi sebenarnya ada cara memvisualisasikan si DAX itu ketika menghitung min misalnya, dia mengambil data dari chunk mana, dan sebagainya. Dan ini mungkin saya stop aja dulu, stop, karena ini terlalu gede ininya. Saya ganti angkanya menjadi 1000 aja, 1000, kemudian ini di chunks-nya 10 supaya enak ya. Kemudian run ulang. Nah, dia akan langsung dihitung, kemudian visualisasinya saya kira tidak akan seberat yang tadi sangat gede. Nah, dia akan, ini dia, karena ada 10 chunk, dia akan melihat, ini tidak jelas, tapi supaya jelas, gimana ya. Nah, ini kalau digedein, ketika menghitung sesuatu, dia ngambil chunk mana, kemudian digabung dengan siapa, dan sebagainya. Ini summary-nya. Jadi visualisasi bagaimana dia menghitung min misalnya dari chunk-chunk itu. Karena tidak sekaligus ya ngambilnya. Ini jalan dengan bagus. Ini sayang mungkin chunk-nya 2 aja supaya gambarnya bagus ya. Tapi tadi kan 100 juta angka ya. Ini sekarang sangat kecil supaya untuk melihat ini saja apa visualisasinya. Oh, it's too large to fit. Chance-nya 2, kenapa? Chance-nya 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini sedikit lebih enak melihatnya. Nah, bayangkan kalian punya ratusan juta, gambarnya mungkin nggak berhasil, tapi DAX bagus karena bisa memvisualisasikan
apa yang akan dihitung, dan dia memakai yang disebut sebagai lazy computations ya. Jadi ambil sini, ambil sana, kemudian gabung dan sebagainya. Jadi visualisasinya akan memperlihatkan itu. Nah, kita kembali ke ChatGPT yang bagian regresi linear. Ini baru bagian mencari mean saja. Nah, sekarang bagaimana dengan regressions? Nah, regressions itu salah satu perhitungan di dalam DAX ML. Ini beda sama DAX sendiri ya. DAX ML adalah machine learning dengan format DAX. Nah, dot dataset ini untuk membuat datanya, kemudian linear model ini yang diambil fungsi linear regressionsnya. Kita cek dulu, kita kembali ke Google Colab dulu. Tadi import, tadi sudah import DAX ML kalau dia salah, sehingga kalau kita dir DAX ML, maka dia akan punya banyak fungsi. Nah, ini ada linear model, ada matrix, ada model selections, ada utils, dan ada wrappers. Nah, nanti kita akan belajar wrappers, karena wrappers ini sakti, artinya dia bisa membantu eskalen yang tadi di awal kita coba, tetapi memakai data format DAX. Sehingga cara menghitungnya pakai eskalen, tetapi datanya pakai DAX. Ini cantik, jadi perlu tahu yang wrappers. Sekarang kita yang linear model dulu. Nah, linear model itu ada apa saja, caranya gimana? Kita pakai dir saja, dir ini, tetapi disambung linear model, berarti copy paste, terus ini ada dot linear model gitu. Nanti dia akan ya memberi kita beberapa ya, ada linear regressions, logistic regressions, Poisson regressions. Ini ada general linear models, kemudian ada utils. Oke, berarti kita akan memakai ini. Nah, caranya seperti yang di ChatGPT, berarti from DAX ML.linear model, terus import linear regressions, terus bahasanya mirip dengan eskalen, sangat mirip. Nah, kita copy paste saja dari yang sudah diberikan. Oke, ini kita lihat make regressionsnya, dia pakai sampelnya ada 1 juta, ya ini kalau 1 juta kecil ya, nanti kalian ubah 1 juta menjadi 100 juta, menjadi 1 miliar dan sebagainya. And features-nya 10, terus chunk-nya 100.000, berarti yang 1 juta tadi dibagi menjadi 100.000. Supaya apa? Ini hemat memori, karena apa? ChatGPT, Pak Google Colab menyediakan hanya 12 GB, sehingga chunk-nya nanti diatur-atur supaya RAM-nya tidak habis. Kemudian baru buat linear regressions seperti ini. Oke, copy code, terus kita pasang langsung di ChatGPT. Taruh di sini. Oke, terus compute ini sudah oke ya. Kita compute, run. Ini lumayan besar karena ada 1 juta. 1 juta masih kecil sih kalau untuk collapse. Dan ada chunk 100.000, berarti dibagi-bagi menjadi 100.000, berarti berapa ini isinya? Sedikit-sedikit. Oke, ini ada
something wrong. NumPy entry object has no attribute compute. Berarti ini sudah model fit-nya sudah dalam ini kita buang dulu ya. Oke, sampai kita run sampai sini dulu. Ini kita cut dulu. Oke, kita run ulang. Oke, jadi X-nya ada, ini berarti 1 juta kali 10, berarti ada 10 features. Y-nya ada 1 juta juga. Kemudian setelah model di fit, nah, ada hasil. Nah, hasilnya itu ada di mana? Caranya cek pakai gini, dir model. Nah, di situ nanti akan muncul berbagai ini ya. Oh, ada coef, ada berbagai functions. Tadi fit itu untuk mencari W1, W2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ini ada banyak sekali, ada intercept. Nah, kita akan ambil saja intercept sama coef. Ini mouse saya trouble, bentar dulu. Mungkin basah. Trouble dengan mouse laptop. Oke, berarti model itu punya berbagai ini functions di dalamnya. Yang mau kita lihat adalah hasil hitungan. Biasanya ada underscore di ini. Ini kita run dulu. Tadi ada error. Nah, kalau di run sudah langsung array, ini berarti NumPy array sudah bukan DAX. Jadi hasilnya adalah di dalam format NumPy. Ini adalah W1, W2, W3 sampai W10. Ini adalah bobotnya. Sedangkan B tadi ada di model titik intercept. Ya, ini ada intercept. Oke. Intercept-nya segitu. Nah, ini adalah cara DAX membuat linear regressions yang langsung kita terima, gitu kan. Rumusnya apa di regresi linear? Kalau datanya kecil, biasanya dia akan memakai yang disebut QR atau SVD, single value decomposition. Tapi kalau gede, dia bisa dipaksa memakai gradient descent yang sudah diterangkan di mata kuliah NN. Saya ulangi saja sebentar karena mahasiswa ada banyak yang baru. Kembali lagi ke ChatGPT. Sorry, ini mouse-nya trouble ya. Oke. Kita tanyakan. Siswa ingin tahu metode apa yang dipakai di linear regressions DAX ML. Oke, bikin saja. Mungkin QR, mungkin SVD, atau OLS. Oke, memakai metode yang disebut sebagai ordinary least square atau LSTSK. Berarti persis Excel, ya. Nah, scikit-learn, kalau di scikit-learn, linear regressions itu memakai OLS defaultnya.
tetapi ada juga yang disebut sebagai ridge, lasso, elastic net, dan sebagainya di scikit-learn. Tetapi kalau di DAX, karena dia harus didesain untuk data yang gede, maka dia tidak memakai cara yang tadi, tidak memakai least square method atau ordinary least squares. Yang dipakai adalah yang disebut sebagai stochastic gradient descent atau incremental. Incremental maksudnya kalau di escalance itu partial fit. Jadi ngambil data sedikit, dicari gitu konstanta yang paling bagus, terus nanti ngambil yang lain, tetapi hasil yang fit yang sebelumnya dipakai ya. Jadi incremental nanti dia akan selalu mengupdate hasilnya menjadi semakin baik. Jadi ada dua macam, secara incremental ada atau secara stochastic gradient. Stochastic gradient biasanya ngambil satu, kemudian dicari satu data, satu sampel. Kalau incremental bisa ngambil sekelompok data, kemudian dilatih bertahap secara iterations. Oke, jadi DAX-ML pakai approximate ya, berbasis gradient descent. Nah, ini dia. Nah, mungkin karena yang bagian gradient descent baru saya terangkan di NN, padahal DAX itu intinya adalah gradient descent, misalnya stochastic gradient, berarti ini perlu cara ya, perlu cara untuk menuliskan ini metode gradient descent. Bisakah kamu buat code Python untuk menghitung parameter regresi linear dengan cara gradient descent dengan mengambil satu chunk gitu ya, satu bagian. Mengambil chunks tadi secara bergantian dan memasukkan ke algoritma seperti partial fit. Semoga dia bisa. Mantap pertanyaannya. Jadi prinsip DAX-ML linear regression itu seperti gradient descent tambah partial fit. Itu intinya. Jadi ambil chunk satu yang bisa masuk ke RAM, kemudian lakukan gradient descent di situ. Yang lainnya diamkan, nggak usah, karena memenuhi RAM. Jadi dia tetap di hard disk. Setelah ini jadi ketemu, nah ambillah chunk yang lain. Nah, dilihat, dibandingkan nanti parameter yang sudah ditemukan, ini dihitung ulang atau diupdate supaya lebih baik. Datanya memakai chunk berikutnya. Nah, gimana caranya? Caranya begini, ini jadi implementasi linear regressions dengan gradient descent dengan chunking. Ini memakai NumPy. Oke, berarti sampelsnya ada 10.000, start dari suatu random seed supaya kalau randomnya diulang lagi, dia akan hasilnya sama. Kalau
tanpa ini random seed ini, dia kalau diulang mungkin belum tentu sama karena dia random. Nah, sampelnya 10.000 dan featuresnya 5, oke, dibuat array. Ini array-nya sudah array-nya nampi ya, sebesar 10.000 kali 5, oke. Kemudian true coefficients-nya berarti ini adalah W1, W2, W3, W4, W5 adalah segini. Ini bebas, ini teorinya segitu dan ini yang harus diprediksi nanti dapat segini gitu. Terus ditambah random yang lainnya supaya apa? Supaya Y-nya sedikit amburadul, supaya true coefficient-nya itu tidak eksak nanti. Jadi yang hasil predictions-nya tidak exactly seperti ini, tetapi ditentukan oleh noise-nya ini. Nah, gradient descent itu apa yang dilakukan? Teorinya ada di mana? Teorinya saya perlihatkan lagi. Bisa ambil misalnya dari tulisannya dari gradient descent, misalnya tulisannya Gaussian ruler. Overview gradient descent. Ini ada banyak sekali gradient descent ya. Jadi variansnya ada yang ditambah momentum gitu, ada yang disebut Nesterov, ada grad, ada delta dan sebagainya. Ini kalian pelajari atau nanti di mata kuliah yang lain saya kasih beberapa cara. Nah, intinya gradient descent tadi ada W1, W2, W3 dan sebagainya, itu harus dihitung. Caranya ngitung teorinya adalah seperti ini. Awalnya itu terserah mau berapa, kemudian harus diupdate. Caranya ngupdate, dia harus dikurangi sebesar learning rate. Ini learning rate ya, belajar, kecepatan belajarnya AETA, kalikan gradient dari loss functions. Jadi loss functions-nya misalnya mean square error, dia harus semakin kecil kan mean square error-nya, karena kita sedang membandingkan antara data sama teori, yaitu linear sama data apa adanya, sehingga starting point-nya ini. Kita kembali ke sini, sehingga eta tadi atau learning rate kita buat 0,1. Nah, kita kemudian kasih epoch atau jumlah iterasi sebesar misalnya ini 5, terlalu sedikit. Terus yang size-nya 500. Jadi dia dari data yang 10.000 itu diambil kecil-kecil 500, kemudian milihnya juga random ya, random permutations. Berarti random, dipilihnya nggak perlu nomor 1, 2, 3, sampai 500 satu kelompok. Enggak, tapi nomor 3, nomor 13, 57, nomor berapa, pokoknya ada 500 gitu. Kemudian setelah X-nya itu dicari, Y-nya juga pastinya di tempat yang sama, kemudian diprediksi. Prediksinya adalah X batch kali W. B-nya mana? Berarti angka 1 ntar dulu. Biasanya kan prediksinya adalah X batch kali W plus B. Berarti biasanya B-nya itu sudah diserap ke X. Ini juga tidak masalah. Kita copy paste aja ke sini. Share ke sini. Oke,
Kemudian kita run. Nah, nanti ada epoch 1, 2, 3, kemudian ada coefficients yang terus berubah. Nanti kalau epochnya ditambah ratusan, nanti hasil trainingnya akan ikut ini sekarang 2,25, harusnya 3,5 ya aslinya. Nah, ini adalah cara gradient descent. Nah, saya sudah membuat yang versi agak lama. Bentar, saya cari dulu. Catatan kuliah yang saya siapkan. Jadi tadi intro untuk yang mahasiswa baru. Sekarang kalau masuk ke kuliah sebenarnya saya sudah menyiapkan, yaitu ini. Jadi setelah tahu tadi ada mesin learning yang memakai skalen biasa tetapi datanya kecil, dan kemudian kita mempunyai data yang mesinnya besar tapi tidak bisa masuk ke RAM, sehingga kita perlu cara, salah satunya memakai DAS, sehingga saya buatkan catatan ini nanti saya share ke kalian. Jadi DAS itu unggul dalam beberapa hal, bisa dibaca sendiri ya. Ini saya run pelan-pelan karena ini direkam, jadi nanti bisa dibaca. Nah, kekurangannya juga banyak sih, ini tidak terlalu bagus juga. Dan coba kalian lihat ini huruf font, ini keren. Kemudian sayangnya itu DAS tidak memiliki dukungan GPU. Nah, ini sayangnya. Walaupun kalian punya GPU, masih bisa sih pakai DAS, ambil RAM biasa, terus nanti dihibridkan, coba memakai suatu cara dengan GPU. Oke. Selanjutnya, nah tadi sudah belajar tentang machine learning. Hari ini itu ada DAX linear model, ada beberapa. Terus DAX yang lama ada ensemble. Tadi kita lihat ketika memakai DIR, ternyata ensemble-nya tidak ada, seperti random forest yang di versi ini nggak ada. Tetapi ada wrapper yang di mana random forest-nya skalen bisa masuk ke dalam DAX. Kemudian cluster juga tidak ada. Dekomposisinya banyak yang hilang. Ini DAX yang versi sebelumnya. Oke. Terus dataset generator tadi sudah saya bahas, ada yang mixed regressions, mixed classification, dan sebagainya, ada mixed blocks. Oke, berarti ini catatan tadi sudah saya terangkan. Kemudian contoh regresi dengan DAS baru saja kita buat. Ini install dulu ya, tadi pip install DAX.ml sama DAX ini yang komplit. Ini PS utils untuk melihat misalnya memori dan sebagainya. Tadi juga sudah. Ini tadi misalnya import DAX.ml, terus dilihat dalamnya ada apa saja nih yang saya tulis yang tidak pakai underscore. Jadi ada seperti ini. Nah, ini kalau yang versi 2025 01 atau 10 tadi nggak ada base, nggak ada yang lain. Ini versi yang sebelumnya malah ada. Yang linear model tadi ini ada semua ya, ada linear regressions, logistic regressions, ada semua. Nah, kalau pengen tahu linear regressionsnya isinya apa, bisa ketik help gitu, ketik help atau ketik langsung. Misalnya tadi kita kembali yang tadi itu tidak pakai help tetapi pakai tanda tanya, misalnya tadi linear regressions ya, linear
regressions, ya. Kemudian tanda tanya, terus enter. Nah, maka itu akan muncul help di sini. Jadi help-nya muncul di sisi kanan. Kembali ke yang saya siapkan. Nah, caranya membuat linear regressions memakai DAX. Panggillah ini linear model. Dari linear model nanti pakailah ini linear regressions. Ini example nggak dipakai, ini bisa ditutup, yang ini bisa ditutup. Saya tidak pakai random forest dan sebagainya. Nah, DAX ini bisa nyuruh klien. Jadi kita misalnya bagi dulu kliennya atau komputernya dibagi dulu, ini namanya worker. Nanti klien ini ngurusi yang mana, klien siapa ngurusi yang mana. Ini memory usage pakai PS util untuk lihat memorinya saja. Nah, misalnya yang pertama kali adalah membuat dataset Schmidt regressions dengan sampelnya ini sedikit, cuma 10.000 dengan n features 10. Nah, kalian bisa ini ubah menjadi jutaan atau apa. Kemudian chunk size-nya kalau ini 1 juta ya ini digedein. Nah, ini bentuk X-nya sudah akan kelihatan seperti apa strukturnya. 10 sampel kali 10.000 10.000 sampel kali 10 features. Yang Y ini juga sama, ini harusnya ke atas ya, 10.000 sampel kali 1 kolom. Nah, ini kemudian saya buat memory usage sebelum dan setelah memanggil linear regressions itu bagaimana. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia fit, setelah fit kemudian waktunya berapa, terus memorinya berapa, ini bisa dicek begini. Kemudian ini menghitung skor R2, R kuadrat. Ini caranya memprediksi adalah tadi Linrek langsung predik. Ya, nanti dipelajari ya. Kemudian plot. Nah, untuk plot kalau 100 juta kan nggak bisa, berarti dia misalnya hanya 1.000, kemudian diambil secara random choice, cuma 1.000 dari 100 juta, kemudian plot. Ini hasilnya plotnya tidak 100 juta karena terlalu lama atau mungkin tidak bisa. Nah, teori regresi linear tidak akan saya kasih di sini, nanti saja. Caranya bisa bermacam-macam, misalnya pakai QR, pakai SVD, tetapi untuk yang DAS atau untuk neural networks yang gradient descent itu sangat penting. Sehingga cara dengan gradient descent harus dipelajari. Nah, ini kita mencoba linear regression dengan yang sangat besar, ini cukup lama. Nanti bisa di-run ulang, saya tidak mau run ulang lagi karena nanti lama. Kalau kecil pakai QR, kalau data besar pakai gradient descent. Nah, kita mau belajar yang wrappers. Escalance punya beberapa fungsi, misalnya regresi linear atau classifications, tapi miliknya escalance. Nah, DAX itu punya yang namanya wrappers, jadi membantu
si Scalance itu menghitung tapi datanya dalam format dust. Ini enak nih. Ada dua wrappers, yaitu parallel post-fit dan incremental. Kalau parallel post-fit itu kalau datanya nggak besar, data yang di training itu nggak besar, tapi yang di training itu banyak banget. Jadi pakailah parallel post-fit untuk data yang seperti itu. Kalau yang ini incremental, ini datanya yang di training gede banget. Nah, sehingga perlu cara incremental, artinya ambil sedikit, hitung W, B, kemudian ambil yang lain, hitung WP juga, diupdate, tapi yang WP lama itu jadi starting point yang berikutnya, dan seterusnya. Nah, mengapa memakai wrappers? Ini ada masalah skalabilitas, jadi dia bisa membantu scikit-learn yang tidak dirancang untuk dataset yang tidak muat di memori menjadi bisa dihitung gitu ya. Kemudian juga memungkinkan paralelisasi, jadi kalau komputernya atau CPU-nya ada banyak, ini tidak pakai GPU ya, tapi prosesornya banyak, dia bisa memparalelisasikan. Oke. Ada dua ini jenis DAS, parallel post-switch sama incremental. Tadi idenya gini, parallel post-switch kalau datanya tidak terlalu besar, tapi yang dites itu gede. Jadi trainingnya memakai data misalnya hanya 5 giga gitu. Tapi data yang mau dites itu lebih dari 5 giga. Jadi kumpulan data banyak sekali. Lebih dari 20 giga dan sebagainya. Pakailah parallel post-switch. Sebaliknya incremental, kalau datanya misalnya 15 giga yang di training, itu pakai ini. Oke, dan pakai scikit-learn yang ada partial fit-nya. Partial fit-nya itu tidak semua punya, harus dicek. Ini contohnya SGD classifier sama MLP classifier itu mempunyai partial fit. Jadi nanti cari di Scikit-learn atau pakai ChatGPT mana yang bisa melakukan partial fit. Kapan-kapan saya berikan detail explanations-nya, apakah itu fit, apakah itu partial fit. Itu hal yang berbeda. Kalau fit itu memakai semua data, kemudian mencari parameter secara langsung. Kalau partial fit itu membangun dari kelompok-kelompok data sampai parameternya menjadi paling bagus. Nah, oke. Ini contohnya. Contohnya seperti tadi ya, kita memakai linear regressions, tetapi ini dari Scikit-learn ya. Kemudian rumus linear regressionsnya si Scikit-learn itu nanti dipasang di wrappers, memakai misalnya cara parallel post-switch. Nah, oke, caranya gimana? Ya, datanya ada, misalnya ini, kemudian buatlah model scikit-learn, kemudian masukkanlah itu ke parallel post-switch, kemudian fit. Sudah. Nah, kemudian predict. Ini nanti di run sendiri ya. Kemudian incremental itu kalau datanya gede. Nah, carilah dulu di Scikit-learn itu yang bisa partial fit. Misalnya regresi yang bisa partial fit, salah satunya adalah stochastic gradient descent regressor, SGD regressor itu ada fungsi partial fit-nya. Kalau tidak mempunyai partial fit, maka dia tidak bisa dipasang di sini. Oke. Dan caranya memasang di wrappers pakai incremental, berarti
ini buatlah datanya dulu, kemudian buat atau panggil eskalan yang ini dia, mendukung partial fits, misalnya SGD regressor, terus masukkan ke incremental, caranya gini, terus tinggal fit. Nah, fitnya pakai partial fit, oke. Kemudian nanti ketemulah semua parameter itu, ya, parameter yang dicari, parameter regressionsnya. Oke, ini bisa di-run ulang. Oke, bisa dipelajari sendiri. Nah, kuliah hari ini ada 2 bahan ya. Ini dan satunya adalah ini. Ntar saya siapkan. Oke, ini summary kuliah yang terakhir. Jadi DAX sudah diterangkan tadi. Kemudian machine learning bisa yang data besar itu biasanya pakai gradient descent untuk metode optimasinya, sehingga mengenal gradient descent dengan data dalam format DAX itu sangat diperlukan. Sehingga di bagian ini saya buatkan catatan untuk gimana caranya membuat gradient descent dengan DAX. Jadi datasetnya itu dibagi dengan chunk, kemudian menghitung gradient untuk chunk secara paralel, kemudian menggabungkan gradient dari semua chunk untuk mengupdate, kemudian diulangi dalam epoch-epoch. Nah, ini yang perlu dipelajari dan sudah saya buatkan caranya. Ini cara menjawab PR, ada PR di bawah program ini ya. Caranya menjawab ini di-run dulu, kemudian ubah nama, NIM, terus jawabannya boleh langsung URL-nya program ini nanti saya share, kemudian kalian edit, kemudian jawabannya adalah URL-nya ya. Ini diganti URL, kemudian send. Nah, start awalnya kalau ada PR, pasti ada instalasi DAX sama DAX-ML. Kemudian mengerti gradient descent, ini karena sudah beberapa kali ya gue ajarkan di kuliah sebelumnya. Ini kalian bisa lihat saja. Kemudian ada contoh. Ada contoh dengan NumPy saja, misalnya X-nya adalah 2 kali, ini random ya. Terus Y-nya adalah 4 kali 3X, tapi ditambah random juga. Sehingga mestinya B-nya adalah 4, terus A-nya adalah 3, tetapi tidak pas karena ada random. Nah, ini cara sedikit lain, B-nya dimasukkan ke dalam X sehingga perhitungan gradient sedikit lebih mudah. Terus W atau disebut theta, pertama kali random, terus ada learning rates, kemudian ada epochs. Nah, kemudian hitung epoch ini sesuai dengan rumus. Kemudian nanti dia akan memunculkan angka ya terakhir. Ya, ini adalah gradient descent pakai NumPy saja. Nah, sekarang pakai DAX yang tadi kita tanyakan ke ChatGPT, ini sudah saya kasih catatan juga, tetapi ini lebih detail ya. Kita kasih
kita buat chunk, tetapi kita distribusikan chunk itu ke klien dan hitung gradien di setiap chunk. Kemudian dijumlahkan gradien itu di semua chunk, terus mengupdate parameter, yaitu dengan cara parameter lama dikurangi learning rate kali total ini gradien. Kemudian diiterasi. Nah, teorinya begitu. Nah, dan sudah dibuatin contoh, misalnya ini array-nya sedikit saja, chunk-nya ini kenapa 100 ya, enggak apa nih. Ini 1000 datanya, terus chunk-nya 100. Ini contoh sederhana. Terus kalau untuk lihat X bisa pakai to delete gitu untuk lihat memorinya di mana. Tapi ini enggak penting ya. Atau X.compute untuk lihat X-nya berapa. Terus ini blocks untuk melihat chunks-nya itu, misalnya chunks pertama, di blocks 0, itu isinya 1 kolom dan 100 sampel. Kenapa? Tadi chunk-nya kan ukurannya 100-100 ya. Nah, oke. Kita memakai ini distributed untuk mendistribusikan ke workers. Terus saya pakai warnings-nya, saya off-kan semua ya. Terus logging ini saya off juga. Ini kalau nggak pakai ini juga tetap jalan. Cuma dia ada banyak keterangan yang muncul, banyak warning. Oke, terus kliennya kita distribusikan di sini, jadi DAX itu nanti di CPU mana dan sebagainya sendiri, kita tidak perlu ngurus, dia yang ngurus sendiri, dia akan membagi ke parallel computations-nya itu. Kemudian start bikin data X dan Y, kemudian parameternya pertama kali random, kemudian learning rate-nya misalnya 0,01, terus epochs-nya 200, nah kemudian start gradient descent. Gradient descent yang di chunk itu gimana? Ya harus cari X, Y-nya yang di chunks, kemudian baru cari gradient di dalamnya, kemudian update. Update-nya di luar ini, mencari gradient dulu. Oke, ini tadi ada rumusnya di atas ya, gradient terhadap loss functions. Nah, kemudian lakukan hitung gradient descent di setiap iterasi. Jadi iterasinya ada 200 tadi, gradiennya tadi disimpan dalam array, dalam list gradients. Terus kita hitung di dalam chunk, kemudian dijumlah total gradient, kemudian parameter di update ya dengan cara parameter lama dikurangi learning rate kali total gradient. Total gradient adalah jumlah seluruh gradient di chunks tadi. Nah, sudah selesai. Kemudian clients-nya di close. Terus ini akan muncul perhitungan untuk setiap epoch. Nah, itu kalau dibandingkan dengan yang linear regression biasa ya kayak gini. Langsung ya. Ini dalamnya nggak tahu apa, misalnya pakai, bisa dipilih metodenya. Ini misalnya solvernya adalah gradient descent, berarti mestinya hasilnya akan sama. Jadi tadi yang ini adalah understanding gimana gradient descent bisa dihitung secara manual, tetapi pakai data dengan format DAX. Akhirnya diperoleh ini coefficients yang sama ya, 2,9, ini 4,1, yang tadi ini kan
sama ya, ini 3,1 sama 3,7. Oke, tinggal epochnya diubah-ubah. Nah, kalau untuk data kecil mendingan eskalen aja, nggak usah pakai DAS, karena pakai DAS jadi berat. Ini perbandingannya nanti kamu lihat, untuk data kecil itu untuk eskalen lebih cepat. Oke, terus ada contoh eskalen dengan California housing, ini pakai eskalen biasa. Terus memakai DAS mesinnya. Harus, bentar, sudah saya buat belum yang pakai DAS, lupa aku. Belum. Ini saya lupa yang California housing. Ini kan pakai eskalen murni ya. Dan kalian mestinya kalau mau belajar, ubahlah yang ini pakai DAX. Gimana caranya? Nah, ini ada pair. Hitung regresi linier dengan big data. Jadi, ini saya buatkan prosedur kodenya. Jadi, inisialisi DAX client tadi ada di atas untuk komputasi paralel. Terus sampelnya ada 10 juta. M features-nya ada 4. Kemudian buatlah X switcher dengan DAX array, ini ada di locations 0, artinya kalau buat histogram maka rata-ratanya di X sama dengan 0 dengan standar deviasi atau lebar gunung itu 1. Ini lokasi gunung yang berikutnya ada di titik 5 dengan lebar gunung 2. Lokasi berikutnya, gunung berikutnya adalah di -3 dengan lebar 0,5 dan seterusnya, ada 4 gunung distribusi maksudnya. Ini akan membuat data X, kemudian buatlah Y dengan tambah noise ya. Dengan ini, sehingga nanti muncul ada bilangan 2, 3, min 1,5 sama 0,5 kalau noise-nya kecil atau 0. Tapi kalau noise-nya besar ya nanti tidak muncul sebesar ini. Nah, noise-nya dibuat distribusi normal, lokasinya 0 dengan standar deviasi 1, jadi ini cukup besar. Oke. Gunakan train test split dari eskalen, boleh, atau dari DAX-ML. Jadi ukurannya adalah yang tes adalah 20% ya. Untuk yang di training 80%. Oke. Kemudian pakailah gradient design dari DAX-ML. Oke, cara waktu komputasi tadi ada contohnya di atas. Kemudian pakailah prediksi tes, evaluasi model, hitung R-square atau yang lain. Kemudian tampilkan hasil, bisa grafik, bisa angka. Kemudian tutup. Tadi contohnya ada di atas semua. Kemudian klik ini. Kemudian tulis PR. Terus kalau yang ditanyakan hanya R2 sama koefisien sama intercept sama waktunya berapa, ya tulis seperti ini. Terus jawabnya adalah kayak gini. Jadi kalian hanya ganti bagian ini terus send, atau jawabannya supaya tidak pusing ini langsung diganti URL karena ini bisa di-share kan. Karena share ini, klik share, terus copy. Nah, ini nanti copy link untuk jadi Pak Surya, jadi kasih akses Pak Surya, terus di-share, terus jawabnya adalah URL tadi. Oke.
Terus setelah itu terjawab, nanti pasti di database saya akan muncul kapan kalian jawab, jawabannya benar atau tidak, dan selanjutnya. Thank you. So, tantangannya cukup besar bagi mahasiswa baru karena sudah terlambat beberapa step, berarti harus belajar dari teman-teman yang sudah hadir beberapa waktu yang lalu. Oke, tenggorokan saya sudah capek. Mungkin saya stop dulu presentations, saya stop dulu recording.